ready to see what fire trucks do. Watermore, enough shower time. There's a dumpster on fire. Yes, Captain. No time to wait. Let's get to it. Hurry, William, the fire is getting out of control. Please stay back. Thank you. No problem. It looks like someone dumped paint illegally, and it caught on fire. I will ask the fire marshal to investigate. See you later, George. Be careful, Will. We've got no time to waste. There's a fire on the highway. A truck carrying pressurized propane tanks has lost control. Be alert! All of these tanks are on fire! Oh no! Everyone move back! Fire is out of control! We have to move back! Thank you, Will. I can't believe I lost control carrying propane tanks. No problem. Careful next time. My water tank is getting low. We need to go back to the fire station to refill it. Let's go, guys. No time to lose. A warehouse with fireworks is on fire.
help us! Hold on, cars! Please help my friend. He's still inside. His name is Jack. Jack! Jack! Where are you? Jack! Jack! I am a firefighter! Why are we here? Jack! Jack! I can't see you! I'm behind this wall. Stay back! Jack! The ceiling is collapsing! Follow me! Oh, Jack! Tell the captain I need help! No, Captain, Will is stuck in the warehouse. Come on, Roger. Waterborne needs our help. Thank you, guys. No problem. We're a team, and we help each other no matter what. Looks like our job here is done. I'll give you a ride home. My name is William Watermore. I am a real city hero. Video animasi tentang penyebab kebakaran dan penanggulangannya bagi masyarakat umum. Halo, saya seorang petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Jadi, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak kita kehendaki. Unsur pembentuk kebakaran yaitu 1. Adanya sumber panas. Contoh sumber panas dari sinar matahari, listrik, gesekan dari dua benda, reaksi kimia, dan udara yang tertekan. 2. Adanya bahan yang mudah terbakar. Misalnya, minyak tanah, gas LPG, korek api, maupun bahan padat seperti kayu, kertas, dan plastik. 3. Adanya oksigen yang cukup. Kebakaran terjadi akibat adanya reaksi kimia antara bahan yang mudah terbakar dengan oksigen melalui proses pembakaran. Penyebab terjadinya kebakaran. Untuk lebih jelasnya, mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kebakaran di lingkungan sekitar, yaitu 1. Human error, terledor dalam menggunakan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu korsleting listrik. 2. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang. 3. Kecerobohan atau kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok secara sembarangan. 4. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. 5. Kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada musim kemarau. Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu 1. Bijak menggunakan listrik dan peralatannya.
2. Jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan anak-anak. 3. Bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika Anda merencanakan bepergian untuk waktu yang relatif lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. 4. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. 5. Waspada rokok. Sebaiknya Anda tidak merokok di dalam rumah. Akan lebih baik lagi jika Anda belajar untuk berhenti merokok. Cara penanggulangan saat terjadi kebakaran. Tindakan pemadaman atau represif, tindakan yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran sebagai upaya memperkecil kerugian yang ditimbulkan dan mencegah agar kebakaran tidak meluas, yaitu 1. Memadamkan dengan menggunakan alat-alat pemadam api yang sesuai. 2. Berusahalah untuk tetap tenang. 3. Hubungi kantor dinas pemadam kebakaran setempat. 4. Evakuasi anggota keluarga dengan tanggap tapi tenang. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta benda. Cara penggunaan alat pemadam api tradisional. Air, siram pada seluruh permukaan. Pasir atau tanah, taburkan seluruh permukaan yang terbakar hingga tertutup rata. Karung goni, basahi karung goni dengan air, kemudian ditutupkan secara merata pada bagian yang terbakar. Cara penggunaan alat pemadam api modern atau tabung pemadam kebakaran. 1. Tarik atau lepas pin pengunci tuas apar atau tabung pemadam. 2. Arahkan selang ke titik pusat api. 4. Sapukan secara merata sampai api padam. Ayo, kita cegah kebakaran. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama, kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan kWh meter pelanggan. Kedua, PLN selalu memasang suatu alat pengaman pada kWh meter sehingga jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika kWh meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama, dan hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik, segera hubungi pemadam kebakaran dan kontak center PLN 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Usahakan Anda memiliki alat pemadam api ringan di rumah, dan pastikan isi dari alat tersebut diganti setahun sekali. Segera putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari Sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Jika api sangat besar, selamatkan diri Anda dan tunggu pemadam kebakaran. Nah, jika setelah listrik di rumah aman, maka kita akan terhindar dari bahaya kebakaran. Yuk, peduli instalasi listrik di rumah kita. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur, yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar, seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi, dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik. Beberapa kesalahan kita dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya akibat adanya arus pendek, menumbuhkan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar,
Modifikasi sekring atau MCB. Adanya penyambungan yang buruk. Jadikan listrik sebagai kawan dengan cara tidak meninggalkan peralatan listrik seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin petugas PLN. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat Sistem Pengawasan Mutu, SPM. Gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arusnya. Hindari pemakaian listrik secara ilegal, karena di samping membahayakan keselamatan jiwa, juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter. Perhatikan arah angin. Semprotkan APAR mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung APAR agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi APAR 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan APAR selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yang dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama. Atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api. Selain menjadi relawan yang setiap saat menjaga lingkungan dalam upaya pencegahan kebakaran, warga juga menjadi pendukung petugas saat terjadi kebakaran. Lalu apa yang harus dilakukan Satgas untuk memudahkan upaya pemadaman api? Segera hubungi petugas pemadam kebakaran terdekat. Berikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran, antara lain, memberitahu petugas asal api, adakah warga yang terperangkap api, lokasi sumber air terdekat, dan apa saja yang terbakar. Satgas juga membantu kelancaran jalan mobil pemadam kebakaran untuk mendekati lokasi kebakaran, membuka portal, dan membersihkan akses jalan untuk memudahkan mobil pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Satgas membantu menenangkan warga dan membantu evakuasi korban kebakaran. Semua kebakaran bermula dari api kecil. Jangan biarkan ia membesar dan merugikan kita semua. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi.